Shalom, sahabat GKPS TV. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami bersuka cita buat hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, satu rindu kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat ini muncul dalam konteks perpecahan jemaat di Korintus. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa gereja adalah bait Allah secara bersama-sama. Oleh karena gereja secara bersama-sama adalah bait Allah, itu artinya setiap anggota gereja, setiap individu di dalam tubuh gereja adalah bait Allah itu sendiri. Maka sahabat GKPS TV, dipakai kata bait Allah di dalam bahasa Yunani memakai kata naos. Artinya kata naos itu berarti ruang paling kudus dalam bait Allah, tempat hadirat Allah secara khusus. Artinya dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk bait. Yang pertama itu disebut hieron, itu berarti seluruh kompleks bait. Dan yang kedua kata naos, yang berarti ruang maha kudus. Artinya inti kehadiran Allah itu sendiri. Dan Paulus tidak memakai hieron, tapi naos. Maka mari kita melihat kekuatan dari bait Allah yang mau dinyatakan. Naos berarti ruang paling kudus dalam bait Allah, tempat hadirat Allah secara khusus. Maka sahabat GKPS TV, dengan memakai kata naos, Paulus ingin menegaskan jemaat itu bukan sekedar tempat ibadah, tetapi adalah tempat kehadiran Allah yang paling kudus. Maka seturut dengan pandangan seorang teolog yang bernama Gordon DeVie, Paulus secara sengaja memakai kata naos untuk menunjukkan bahwa komunitas orang percaya adalah tempat hadirat Allah yang sejati. Dan di sini kita mendapat kekuatan makna kalimat itu, bahwa kita bukan hanya milik Tuhan, tapi kita adalah tempat Tuhan hadir. Sekali lagi, kita adalah tempat hadirnya Tuhan. Maka, sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada kata diam. Artinya, dipakai kata oikei dari akar kata oikeo, yang artinya tinggal menetap, berdiam secara permanen, atau membuat rumah. Apa yang menjadi penegasannya? Ini berbeda dengan datang sesaat atau mengunjungi, tapi dipakai kata diam yang menunjukkan kehadiran yang menetap dan terus-menerus. Maka sahabat GKPS TV, ketika Paulus mengatakan Roh Allah diam, itu bukan berarti Roh hanya hadir saat kita ibadah, saat kita berada di dalam gereja. Tapi Roh Kudus itu disebutkan tinggal diam secara tetap dalam umatnya. Maka benarlah dan kita sepamahaman dengan teolog John Calvin yang mengatakan Roh Kudus tidak hanya bekerja sesaat, tapi menjadikan umat sebagai tempat kediamannya yang tetap. Maka sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, memang ungkapan ini tidak asing bagi kita ya. Kamu adalah bait Allah. Maka mari kita melihat apa yang menjadi refleksinya bagi kita hari ini.
Refleksi yang pertama ingin mengatakan, sadarilah bahwa hidup kita adalah tempat kediaman Allah. Artinya jika roh Allah diam di dalam kita, maka hidup orang percaya bukanlah hidup yang biasa-biasa saja. Setiap pikiran, perkataan, dan tindakan itu harus mencerminkan kekudusan. Yang menarik, apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 itu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Artinya, kalau kita bait Allah, roh yang berdiam di dalam diri kita, orang percaya harus berhati-hati dalam perkataan, dalam sikap, dalam keputusan hidup, karena kita adalah bait Allah itu sendiri. Lalu apa refleksi yang kedua? Jagalah kesatuan dalam gereja. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa kalimat ini, firman Tuhan ini muncul di tengah-tengah konteks perpecahan jemaat di Korintus. Maka Paulus dengan kalimat ini ingin mengatakan, jagalah kesatuan dalam gereja. Artinya ditegaskan bahwa gereja adalah bait Allah secara bersama-sama. Dan setiap individu adalah bait Allah. Maka jangan pernah memecah belah jemaat. Jangan pernah menimbulkan konflik yang merusak pelayanan. Belajarlah untuk saling menghargai sebagai tubuh Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat yang ketiga itu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lalu apa refleksi yang ketiga buat kita hari ini? Hargailah gereja sebagai tempat yang kudus. Sekarang kan banyak kalimat-kalimat di dalam gereja, gak boleh makan dalam gereja, gak boleh merokok gitu ya. Tapi orang bertanya, kalau bertengkar, kalau balikin meja, kalau bentak-bentak bisa gak gitu ya. Sekali lagi, melalui firman Tuhan ini, sahabat GKPS TV, hargailah gereja sebagai tempat yang kudus. Gereja itu adalah tempat Allah hadir melalui rohnya. Lalu apa refleksi yang keempat? Hindarilah sikap yang merusak kehidupan rohani. Saudaraku, sahabat GKPS TV, ketika Paulus memberikan peringatan keras di dalam ayat yang ke-17, walaupun kita hanya mengupas ayat yang ke-16, Paulus mau mengatakan bahwa orang yang merusak bait Allah itu akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Lalu apa refleksi yang kelima? Yang terakhir, hiduplah dengan kesadaran akan kehadiran Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus tidak hanya bekerja saat ibadah, tapi dia berdiam dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Artinya, marilah berefleksi. Berdoa sebelum mengambil keputusan, apapun keputusan yang kau ambil hari ini, dan andalkanlah pimpinan Roh Kudus, serta tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat yang ke-25 itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh itu. Dan ingat, sekali lagi, kita adalah bait Allah. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyadarkan setiap kami bahwa kami adalah bait Allah. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada
GKPS TV.